Sahabat, ketika malam menyelimuti langit dengan jubah kelamnya, ketika hembusan angin malam meraba hati yang gundah, ada bisikan yang tak henti mengajak jiwa untuk menengadah, untuk merenung dalam diam yang syahdu. Wahai sahaya, pernahkah engkau bertanya pada hatimu, apakah langkahmu telah benar-benar menuju dia, atau justru terperangkap dalam fatamorgana dunia yang menggoda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama menyimak rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Fathur Rabbani, Jangan Mencari Jalan Selain Allah. Sahabat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, jangan biarkan hatimu terhijab oleh kilauan dunia, terpesona oleh janji-janji semu yang hanya menunda perjumpaanmu dengannya. Sebab sesungguhnya tidaklah benar kehendakmu pada Allah tanpa engkau barengi tujuan untuknya semata. Jika kau berkata bahwa engkau menuju dia namun hatimu masih menoleh pada dunia, maka ketahuilah pengakuanmu itu hanya bayang-bayang semu yang rapuh, ibarat asap yang ditiup angin sirna sebelum menyentuh langit. Ada banyak yang mengaku sebagai pencari Tuhan, namun sebagian besar dari mereka justru melampaui batas, terlena dalam jebakan dunia yang mempesona. Mereka berlari mengejar bayang-bayang yang tak pernah nyata, menukar ketenangan hati dengan kegelisahan yang tak berkesudahan. Dan di antara mereka yang benar-benar mencari al-haq, yang merelakan segalanya demi dia, amatlah sedikit. Bahkan lebih sedikit dari sekedar pasir di gurun yang luas. Mereka laksana bintang yang redup di langit malam, jarang terlihat, namun cahayanya tetap abadi untuk selamanya. Renungkanlah dalam keramaian dunia ini, berapa banyak yang benar-benar mencari Allah. Jika kau telusuri dengan hatimu yang jernih, maka engkau akan mendapati bahwa pencari dunia amat banyak, pencari akhirat sedikit, dan pencari al-haq, mereka yang menjadikan Allah satu-satunya tujuan, jauh lebih sedikit lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa ganjil yang rela menempuh jalan sunyi meski harus menentang arus kehidupan, walau harus melawan keinginannya sendiri demi meraih cintanya yang sejati. Mereka, wahai sahaya, adalah insan-insan yang tidak terpedaya oleh rayuan dunia, yang tidak terpedaya oleh gemerlapnya kesenangan yang fana. Mereka tidak mencari kedudukan, tidak berharap sanjungan, tidak menginginkan pujian manusia. Mereka adalah hamba-hamba yang merdeka, yang hatinya hanya terikat pada Tuhannya. Mereka tidak terjebak dalam permainan nafsu dan tipu daya setan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang rela melepaskan diri dari semua yang selain Allah, yang tak mau terikat oleh sesuatu pun kecuali kehendaknya. Ingatlah wahai sahaya, bahwa syahwat itu seperti api yang melahap kayu bakar. Jika engkau biarkan ia berkuasa atas hatimu, maka akan ia bakar semua amal kebaikanmu. Ia akan menghanguskan seluruh niat sucimu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tiada puasa bagi orang yang dibayangi oleh makan daging manusia. Maksudnya adalah
Orang yang berpuasa tidak hanya harus menahan diri dari makan dan minum, tapi juga harus menjauhkan lidahnya dari ghibah, dari membicarakan aib orang lain, karena itu akan menghancurkan pahala puasanya. Laksana api yang memakan kayu bakar hingga habis tak tersisa. Janganlah engkau, wahai sahaya, terpedaya oleh setan yang berwujud manusia. Mereka yang menjadikan dunia sebagai Tuhan mereka, yang bergaul dengan keburukan dan menikmati dusta. Hati-hatilah, karena seringkali musuh terdekat adalah mereka yang tampak akrab namun membawa petaka, yang mengajarkanmu untuk melupakan Tuhan demi kesenangan sesaat. Jangan biarkan hatimu tertawan oleh janji manis dunia. Jangan kau gadaikan akhiratmu demi secuil kenikmatan yang fana. Jangan engkau biarkan lidahmu berbicara jika hatimu masih berkhianat kepadanya. Jangan engkau tampakkan diri sebagai hamba yang taat jika hatimu masih terpaut pada dunia. Karena ketahuilah, wahai sahaya, tidaklah berguna ibadahmu jika hatimu masih terbelenggu pada sesuatu selain Allah. Ibadahmu tidak akan diterima jika hatimu masih terikat pada makhluk. Biarkanlah tubuhmu hancur di atas bara api selama 1000 tahun. Tapi jika hatimu tidak untuk Allah, maka tiada artinya amalmu di sisinya. Maka wahai sahabat, latihlah dirimu untuk ikhlas, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, untuk membebaskan hatimu dari segala ikatan dunia. Jangan engkau bersandar pada sesuatu yang rapuh. Jangan engkau berharap pada selain Dia, karena tiada yang lebih kokoh selain Dia. Tiada yang lebih setia selain Dia. Tiada yang lebih mencintaimu selain Dia, Allah Azza wa Jalla. Biarkanlah hatimu bebas, sahabat, hanya terikat pada cintanya, hanya terpaut pada ridhonya. Biarkanlah jiwamu terbang tinggi melampaui segala batas dunia, menuju samudra cinta ilahi yang tak bertepi. Wahai sahaya, tidakkah engkau mendengar seruan dari langit yang memanggilmu untuk kembali kepadanya? Al-Quran telah dibentangkan, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai, jejak para sahabat pun terukir jelas. Namun hatimu masih tetap pada posisi semula, enggan beranjak dari persimpangan dunia. Betapa sering nasihat itu mengalir deras bagaikan hujan yang menyirami tanah gersang. Namun tetap saja jiwamu tak kunjung menghijau, tak mau berakar dalam kebenaran. Seperti batu karang yang keras tak tergoyahkan meski ombak nasihat terus-menerus menerpanya. Apakah engkau tidak khawatir akan menjadi bagian dari golongan orang yang merugi, yang di akhirat nanti hanya bisa meratapi kealpaan mereka? Wahai pengembara dunia, kelak akan tiba hari di mana penyesalan menumpuk bagaikan gunung, hari di mana amalan dihitung dan waktu tak bisa diulang. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kelalaian yang memperdaya, seperti serangga kecil yang terjerat jaring laba-laba dosa. Hitunglah dirimu sebelum tiba hari di mana segala perbuatan ditimbang dengan teliti, saat lisan terkunci, tangan dan kaki berbicara, saat tiada lagi ruang untuk pembelaan. Sadarlah, wahai sahabatku yang terhanyut dalam arus dunia. Maksiat yang kau anggap sepele itu sesungguhnya adalah jalan licin menuju kekafiran, seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh perlahan-lahan menuju kematian. Bersegeralah bertaubat sebelum malaikat maut menjemputmu, sebelum nafas terhenti dan bumi menelan segala yang engkau banggakan. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam penyesalan abadi. Wahai manusia, jika Allah mengujimu dengan cobaan, apakah engkau akan tetap berpaling atau justru mendekat kepadanya dengan penuh kesabaran? Ketahuilah, cobaan itu adalah tanda kasih-Nya, jalan untuk mendekatkanmu kepada rahmat-Nya
ia menggoyang hatimu, menguji keteguhan imanmu agar engkau tak terlena dalam kelalaian duniawi. Jangan engkau anggap bala sebagai penghalang, tapi lihatlah ia sebagai jembatan menuju kedekatan dengannya, sebagai pemurnian jiwa dari segala noda dunia. Wahai sahabatku, janganlah engkau putus asa dari rahmat-Nya, karena kasih-Nya lebih luas dari lautan dosa. Ingatlah firman-Nya, engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu kejadian yang baru. Quran Surah At-Talaq ayat 1. Mungkin hari ini hatimu berat, langkahmu terseok, tapi siapa yang tahu bahwa esok bisa jadi awal dari perjalanan yang penuh dengan keberkahan. Jangan berputus asa sahabat, karena setiap kesulitan mengandung kemudahan, setiap luka mengandung hikmah, dan setiap air mata yang jatuh tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Wahai jiwa yang merindukan cahaya, sabarlah dalam meniti jalan menujunya. Jangan gentar meski badai dunia menghempas. Jangan surut meski gunung ujian menghadangmu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang hatinya tak gentar selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berharapnya tak bergantung pada selain Dia. Mereka adalah para pewaris cahaya kenabian. Mereka yang mengerti bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, sekedar ladang untuk menanam benih kebaikan akhirat. Mereka adalah kaum yang tak henti-hentinya mendekat kepadanya. Meski jasad mereka terikat di bumi, hati mereka terbang tinggi, melintasi batas dunia menuju keabadian. Mereka memahami bahwa dunia ini fana, sementara Allah adalah tujuan yang abadi. Maka biarkanlah mereka berjalan di bumi, namun hati mereka tetap berlayar menuju langit cintanya, berlabuh pada samudra rahmatnya. Ketika hati terbenam dalam samudra pencarian, ia akan merasakan manisnya iman dan getirnya cobaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qisas ayat 47. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami termasuk orang-orang pilihan, lagi orang yang baik-baik. Wahai sahabat, ketahuilah bahwa perjalanan menuju Allah tidak pernah sepi dari ujian dan cobaan. Engkau pasti akan merasakan kemanisan dan juga kepahitan, kebaikan dan kerusakan, kejernihan dan kekotoran. Namun, bila hatimu ingin bersih secara total, maka lepaskanlah ia dari keterikatan duniawi, putuskanlah harapanmu dari makhluk, dan jalinlah hubungan yang murni dengan Rabb-Mu. Tinggalkanlah dunia yang fana ini, serahkan keluargamu kepada Tuhan, dan berlarilah menujunya tanpa ragu. Dekatkan dirimu pada pintu akhirat, masuklah dengan penuh ketulusan, dan jangan berpaling sampai engkau temukan Tuhanmu di sana. Jika engkau benar-benar bertemu dengannya, niscaya engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa tergambarkan. Melihat setiap kejernihan yang hanya bisa ditemukan di sisinya. Bagi pecinta Allah, tiada sesuatu yang lebih indah selain beramal untuk Dia semata. Bukan dunia yang mereka kejar, bukan pula kenikmatan fana, melainkan perjumpaan dengan Sang Maha Kekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Di sana ada semua apa yang diingini jiwa dan yang sedap dipandang mata. Surga itu adalah tempat yang penuh kenikmatan, tempat segala hasrat terjawab. Tetapi bagi para pecinta Allah, dunia dan isinya tak lebih dari sekedar sarana untuk menggapai keridhoannya. Mereka menjual dunia demi akhirat, mengorbankan kesenangan demi cinta yang abadi. Seperti pedagang yang cerdik, mereka menukar kebun dengan kebun, rumah dengan rumah, puasa dengan puasa, tanpa berharap selain kepadanya. Wahai sahaya, bila engkau ingin merasakan nikmatnya kehadiran Allah, maka tinggalkan bicara tanpa makna, jauhi kesia-siaan, dan beramallah dengan penuh keikhlasan. Orang arif beramal bukan untuk dikenal, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menyentuh hati Tuhannya.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak terpengaruh oleh gemerlap dunia, yang hatinya hanya bergetar pada nama Allah. Bumi berputar, masa berganti, tetapi hati mereka tetap dalam ketenangan, karena mereka melihat dunia dari mata hati yang terang. Ketahuilah sahabat, ilmu lahir adalah penerang jasad, sementara ilmu batin adalah penerang hati. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dimilikinya, niscaya ia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperluas jalannya dan mempertinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana cahaya yang memandu dalam gelap, ilmu batin menuntun jiwa untuk mengenal Tuhannya. Inilah ilmu yang tak sekedar menambah pengetahuan, tetapi mensucikan hati dan menuntun pada kedekatan ilahi. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Jadikanlah kami hamba-hamba yang tulus mencintai-Mu, yang beramal tanpa pamrih, yang menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk akhirat. Limpahkanlah kepada kami cahaya petunjuk-Mu ya Allah, agar hati kami selalu terarah kepadamu dan langkah kami selalu menuju jalan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, lapangkanlah dada kami, dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.